norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Mengapa kode etik harus disosialisasikan? Karena yang pertama, sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan kalangan profesi. Yang ketiga, mengembangkan petunjuk baku dari kehendak manusia yang lebih tinggi berdasarkan moral. Fungsi kode etik, fungsinya yaitu yang pertama, memberikan arahan bagi suatu pekerjaan profesi. Yang kedua, menjamin mutu moralitas profesi di mata masyarakat. Kode etik tenaga teknis kefarmasian ada 5. Berikut penjelasannya. Yang pertama, seorang asisten apoteker harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Yang kedua, seorang asisten apoteker berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, seorang tenaga teknis kefarmasian senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar operasional prosedur, standar profesi yang berlaku, dan kode etik profesi. Yang keempat, seorang tenaga teknis kefarmasian senantiasa harus menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi. Yang pertama, seorang ahli farmasi Indonesia memandang teman sejawat sebagaimana dirinya dalam memberikan penghargaan. Yang kedua, seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa menghindari perbuatan yang merugikan teman sejawat secara material maupun moral. Yang ketiga, seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa meningkatkan kerjasama dan membuka keutuhan martabat jabatan kefarmasian, mempertebal rasa saling percaya di dalam menunaikan tugas. Yang pertama, seorang tenaga teknis kefarmasian harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. Yang kedua, seorang tenaga teknis kefarmasian harus menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian, serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak. Yang ketiga, seorang tenaga teknis kefarmasian harus berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau teman sejawat profesi lain untuk mendapatkan hasil yang akurat atau baik. Yang pertama, seorang ahli farmasi harus mampu sebagai suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, seorang ahli farmasi Indonesia dalam pengabdian profesinya memberikan semaksimal mungkin pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, seorang ahli farmasi Indonesia harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya di bidang farmasi. Yang keempat, seorang ahli farmasi Indonesia harus selalu melibatkan diri dalam usaha-usaha pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan. Yang kelima, seorang ahli farmasi harus mampu sebagai pusat informasi sesuai bidang profesinya kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Yang keenam, seorang ahli farmasi Indonesia harus menghindarkan diri dari usaha-usaha yang mementingkan diri sendiri serta bertentangan dengan jabatan farmasinya. Yang pertama, seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa harus menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai, dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya. Yang kedua, seorang ahli farmasi Indonesia harus mampu menghindarkan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menghilangkan kepercayaan, penghargaan masyarakat terhadap profesi kesehatan lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.